itu sangat berbeda dengan ibu biasa yang tidak hamil. Nah, pasti juga ada peningkatan ya, selain aliran darahnya juga lebih cepat, kemudian laju filtrasi pada organ glomerulus juga akan lebih cepat. Nah, ini ya, pada trimester 3 terutama terjadi penurunan aliran plasma ginjal karena tadi itu kandung kemih sudah terdistensi karena adanya pembesaran pada uterus ya, sehingga laju aliran plasmanya akan lebih lambat atau terjadi penurunan. Dan pada trimester 3 ini juga terkadang perubahan posisi pada kandung kemih ya semakin terdesak oleh pembesaran uterus yang semakin besar. Ibunya juga akan merasa lebih mudah kencing, apalagi kalau misalnya ibu hamil di malam hari mengalami keluhan sering kencing. Nah, itu kan juga sangat berakibat pada pola istirahatnya. Nah, apa yang bisa kita berikan asuhannya? Ya, kita bisa memberikan asuhan dengan cara mungkin memberikan konsultasi kepada ibu untuk tidak minum minuman yang mengandung diuretik ya, minuman diuretik menjelang tidur, misalnya seperti kopi, teh. Nah, ini yang menyebabkan diuretik atau bisa meningkatkan frekuensi kencing. Ya, kalau misalnya ibunya merasa tidak nyaman, kan banyak sekali keluhan-keluhan. Ketika mau tidur tidak merasa nyaman, ya bisa saja diganti dengan air susu hangat ya, atau air putih hangat. Jangan yang minuman-minuman diuretik seperti teh hangat menjelang tidur. Nah, nanti ketika waktu tidur malah akan meningkatkan frekuensi kencingnya, malah jadi tidak bisa tidur dengan baik, dengan nyenyak. Kemudian juga ketika ibu hamil ada keluhan mual ketika mengkonsumsi tablet FE. Nah, FE kan memang mempunyai dampak mual ketika dikonsumsi karena baunya yang memang sedikit amis, kalau menurut saya sedikit amis. Nah, itu juga bisa diberikan asuhan dengan anjuran minum menjelang tidur. Ya, kalau misalnya di siang hari atau pagi hari dapat meningkatkan frekuensi muntah mualnya. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan keluhan-keluhan ibu yang lainnya juga. Nah, pada sistem pencernaan ibu hamil, terutama pada ibu hamil yang sudah masuk ke trimester 2 atau trimester 3. Nah, biasanya pada di awal kehamilan itu muncul mual muntah. Ya, ini yang utama karena pengaruh hormonal pastinya. Dan pada awal-awal kehamilan, memang kadar hormon chorionic gonadotropin ini sangat tinggi. Nah, perubahan hormonal seperti inilah yang dapat menyebabkan proses perubahan yang ada di pencernaan. Nah, selain itu juga, selain mual dan muntah, perubahan hormonal ini juga bisa meningkatkan perubahan pergerakan pada usus. Pergerakan itu menurun. Yang harusnya cepat, memproses lebih cepat, ternyata karena ada perubahan hormonal, progesteronnya lebih banyak, maka waktu lama pengosongan di usus itu akan lebih panjang. Nah, semakin tertumpuk ya hasil kotoran-kotoran yang ada di usus itu, semakin direabsorpsi kembali, karena kita tahu reabsorpsi berarti kan mengambil airnya, memeras airnya, hanya menyaring bagian-bagian ampas. Nah, semakin sering direabsorpsi, berarti kadar air dalam feses itu akan semakin rendah, sehingga bisa menyebabkan konstipasi. Ya, panjenengan juga pasti pernah mengalami konstipasi ya, dengan konsistensi feses yang keras. Nah, keras ini penyebabnya apa? Yaitu tadi, karena pengosongan lambungnya terlalu lama, sering direabsorpsi, kadar airnya semakin rendah, semakin sedikit, sehingga keluarnya juga
keras. Nah, ketika ibu hamil yang harusnya tidak direkomendasikan untuk mengejan, ini ketika terjadi konstipasi mau tidak mau kan harus lebih bersusah payah, harus lebih berupaya untuk mengeluarkan feses. Nah, ini yang ditakutkan kalau misalnya mengedan terlalu apa ya? Terlalu berusaha kuat, takutnya terjadi hemoroid. Karena apa? Karena ada peningkatan vena, terutama yang ada di sekitar anus. Nah, kan kalau misalnya konstipasi tidak mungkin kan panjenengan dengan mudah untuk mengeluarkan. Iya enggak? Panjenengan sendiri yang tidak hamil saja susah. Apalagi ini kondisinya ibu hamil. Ibu hamil yang sudah ada peningkatan tekanan vena di mana-mana, di panggul, di kaki, dan lain sebagainya, ditambah lagi pada di area anus. Nah, ini juga bisa menyebabkan dilatasi vena pada sekitar anus. Nah, nantinya yang dapat menyebabkan terjadinya hemoroid. Nah, kondisi seperti ini yang membuat ibu hamil terkadang tidak merasa nyaman. Sampai sini bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Ibu. Bisa, Suara Ibu. saya jelas terdengar tidak? Suara saya jelas terdengar? Jelas, Ibu. Jelas ya, oke. Nah, gejala yang lain juga adanya perubahan sistem pencernaan yaitu ptialisme, heartburn, dan epulis pada kehamilan. Nah, ptialisme ini adalah terjadi karena peningkatan saliva yang ada di area mulut. Ya, biasanya memang ibu hamil itu lebih banyak mengeluarkan memproduksi air liur. Itu kenapa? Karena terkadang ibu hamil tahu nggak ngidam. Nah, ngidam itu mungkin dikarenakan terjadinya hipersaliva. Nah, terkadang kita juga ketika terjadi proses terjadinya perubahan hipersalivasi, terus kita membayangkan, mengangan-angan ada sebuah makanan yang enak. Nah, itu kadang yang terjadi ngidamnya seperti itu juga. Terus juga heartburn, rasa panas yang ada di sekitar dada. Nah, ini karena terjadi perubahan hormonal juga ya. Rasa panas di area dada. Ada reflux di area dada ya. Di gastritis terutama, di gester, di lambung. Nah, itu juga yang menyebabkan ibu merasa tidak nyaman di saluran pencernaan. Kemudian ada epulis kehamilan. Apa itu epulis kehamilan? Maaf. Apa itu epulis kehamilan? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Iya. Epulis kehamilan itu pembesaran gusi, Ibu, yang Iya, berkembang selama kehamilan. ya, pembesaran gusi dan biasanya juga pada gusi ibu hamil itu mudah berdarah ya karena memang bisa disebabkan juga ada perubahan hormonal, terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah di sekitar area mulut. Dan terkadang juga sering sekali ada keluhan bahwa kok gigi saya berdarah, kok gusi saya berdarah. Nah, ini juga ada perubahan hormonal ya pada ibu hamil. Nah, pada sistem pencernaan yang paling bisa dijadikan ciri pada ibu hamil adalah terjadi mual muntah tadi ya karena ada peningkatan hormon HCG, kemudian perubahan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hal ini sebenarnya masih wajar sekali ketika tidak mengalami gangguan yang berarti. Dalam arti di sini mual muntah itu tidak menyebabkan penurunan berat badan ibu, kemudian juga tidak menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, kita juga harus waspada. Jangan sampai dibiarkan ketika ibu itu merasa mual muntah yang berlebihan tanpa ada pemberian asuhan yang tepat untuk mengurangi gejala atau keluhan emesis.
Nah, biasanya emesis itu juga menjadi hal yang wajar sekitar usia sampai 3 bulan. Nah, pertama-pertama, trimester pertama itu memang fase adaptasi ya untuk ibu hamil karena memang proses hormonal yang sedang berkembang itu ada di trimester pertama. Tetapi kalau misalnya lebih dari 4 bulan, 3 bulan itu masih mengalami hiperemesis, takutnya akan mengganggu perkembangan janin. Apalagi kalau ibunya sampai tidak doyan makan. Kayak tadi ya, kenapa BB ibu hamil tidak naik? Ada banyak sekali masalah. Bisa saja terjadi hiperemesis gravidarum yang menyebabkan ibunya harus sampai mondok, harus sampai diinfus. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Makan apa saja dikeluarkan lagi. Nah, itu memang tidak kita inginkan ya, karena memang fasenya seperti itu. Ada proses yang tidak bisa diterima secara fisiologis. Ada juga beberapa ibu hamil di trimester pertama hanya mencium aroma bau badan suami misalnya, itu juga bisa memicu terjadinya mual muntah. Lebih sensitif soalnya. Ya, ada bau nasi tidak mau makan, terus merasa mual dan muntah. Banyak sekali keluhannya. Tetapi ketika itu masih dalam batas wajar, ya kita berikan asuhan yang tepat. Misalnya untuk mengurangi mual muntah, kita bisa berikan permen jahe atau permen mint. Anjurkan ibu dengan makan sering dengan porsi yang sedikit. Kemudian juga hindari makanan yang menyengat ya. Tadi sudah dijelaskan juga menyengat di sini dalam arti bumbunya tidak tajam, aromanya tidak sangat mengganggu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian juga ada perubahan pada sistem muskuloskeletal ya. Dengan adanya perubahan yang ada di dalam tubuh ibu ya, uterus ini semakin membesar, rahim semakin besar, otomatis ketika tubuh akan mengupayakan untuk tetap seimbang, itu terjadi perubahan ya, gaya gravitasinya harus tetap seimbang. Oleh karena itu mengapa ibu terkadang terlihat lebih condong ke depan ya, ya. Nah, ini yang menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada punggung bawah. Kita tidak tahu body mekanik yang bagus seperti apa, terus kita cara mengambil barang pada ibu hamil dengan orang yang biasa itu bisa makan. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Cara duduk kalau ibu hamil ya jangan sampai menggantung. Ya, kalau menggantung bisa menyebabkan nanti varises. Maaf, udem. Harus juga sering bergerak. Nah, terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah, semakin semakin besar uterus, kemudian tulang-tulang di sekitar panggul yang menyangga uterus ini juga akan menyesuaikan perubahan pada pembesaran uterus, sehingga terkadang melihat ibu hamil itu condong ke depan ya, jalan aja terlihat susah. Ya enggak? Ada yang pernah ini ya? Iya. Nah, itu juga banyak sekali ibu hamil yang terutama di trimester ketiga. Banyak sekali yang mengeluhkan punggung bawahnya terasa pegel-pegel. Nah, ini karena memang terjadi perubahan pada muskuloskeletalnya. Yang kita bisa lihat di gambar ya, yang tadinya bisa lurus karena tetap menopang menopang pada pembesaran uterus sehingga terjadi perubahan. Tuh. Ya, terkadang ibu hamil juga sering sekali ya untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan punggung bawah itu minta dipijit, minta dielus-elus untuk mengurangi rasa pegel yang ada di punggung bawah. Nah, di sini juga ada perubahan pada sistem kardiovaskuler. Kita tahu bahwa kebutuhan darah pada ibu hamil dengan ibu dewasa produktif itu berbeda. Pastilah volume darah ibu hamil itu akan lebih banyak karena selain untuk dirinya sendiri, sirkulasi darahnya juga digunakan
janin yang sedang berkembang. Nah, peningkatan ini sebanyak 30-50% dari total volume sebelumnya. Nah, dilihat dari peningkatan volume darah itu ada plasma, di mana plasma ini konsistensinya adalah cairan ya, dan sumber sel darah merah. Ada 75% dan 33%. Kalau dilihat di sini plasmanya lebih banyak, sehingga kalau airnya lebih banyak dibandingkan uh, konsentrasinya, dibandingkan isinya, maka konsentrasinya akan lebih encer. Nah, inilah yang terkadang dinamakan proses hemodilusi atau pengenceran darah pada ibu hamil. Nah, puncaknya biasanya pada usia 32 sampai 34 minggu. Kalau tidak salah ya, sekitar itu trimester 3. Nah, inilah terjadi proses pengenceran atau terjadi proses hemodilusi, terjadilah anemia fisiologis karena itu tadi sel darah merahnya lebih sedikit dibandingkan kandungan plasma yang ada di volume darah total ibu. Ya, nah sehingga kita bisa upayakan ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bisa meningkatkan hemoglobin. Seperti apa? Ada yang tahu? Seperti hati ayam, kemudian sayur bayam, daging sapi, daging merah itu, kemudian telur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan pengetahuan pada ibu hamil bahwa peningkatan konsumsi zat gizi yang baik itu juga bisa berdampak terhadap hasil dari hemoglobinnya. Ya, kemudian ada juga hemodinamik. Perubahan hemodinamik di sini adalah pada aliran darahnya. Kita lihat bahwa beberapa ibu hamil itu juga seringkali terjadi udem atau pembengkakan, terutama pada kaki. Kemudian juga ada varises, varises yang biru-biru itu ya pada kaki karena memang ada penyumbatan di area balik darah atau vena. Kemudian juga terjadi hemoroid. Hemoroid ini juga gangguan pada aliran darah balik dari kaki dan panggul. Ya, kalau yang hemoroid tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang di area udem ini karena memang tekanan pada vena panggul dan vena cava inferiornya tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi retensi cairan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya pembekakan di area kaki. Apalagi ibu hamil yang jarang sekali bergerak ya, maksudnya hanya diam saja. Biasanya karena kurang pergerakan ini, kurang mobilitas, mobilisasinya kurang sehingga terjadi udem pada kaki. Nah, kemudian juga ada perubahan pada sistem kulit atau sistem integumen. Kita tahu bahwa pada ibu hamil itu ada peningkatan di MSH atau hormon untuk menstimulasi melanosit. Ya, makanya pada ibu hamil terjadi perubahan-perubahan kulit yang lebih hitam. Kadang ada bercak-bercak hitam pada area muka yang disebut dengan kloasma gravidarum. Kemudian ada tadi stretch mark. Kemudian juga ada linea gravidarum. Nah, hal ini juga terjadi karena perubahan hormon. Tentunya karena peningkatan MSH. Nah, apakah bisa disembuhkan? Biasanya stretch mark ini bisa hilang dengan sendirinya ketika sudah berhenti kehamilannya. Ya, jadi biasanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi juga bisa dikurangi dengan beberapa krim ya, krim yang untuk mengurangi bekas-bekas dari stretch mark. Ya, karena memang ini perubahan hormonal, jadinya tidak bisa diketahui secara pasti. Ya, ada perubahan pada terutama pada area muka ya, terus pada area ketiak biasanya menghitam. Kemudian area pada payudara di areola. Nah, itu kan bagian hitam. Biasanya kalau ibu hamil itu lebih menghitam dan lebih meluas.
Ya, tidak hanya kecil. Kalau misalnya pada panjenengan, bagian areola itu seperti coklat ke merah, merah kecoklatan seperti itu. Tapi pada ibu hamil akan terjadi hiperpigmentasi dengan warna yang lebih menghitam. Kemudian pada lipatan siku, pada lipatan kaki itu juga akan menghitam biasanya, area ketiak. Hal itu adalah hal yang sangat wajar karena nanti akan hilang sendirinya ketika sudah terjadi proses persalinan atau kehamilan sudah berhenti. Nah, pada sistem metabolisme yaitu proses percepatan penyerapan zat-zat yang digunakan untuk tubuh ya, terjadi peningkatan metabolisme dalam tubuh pada ibu hamil karena nanti untuk persiapan laktasi dan proses persalinan tentunya. Nah, hal ini juga digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya, karena kita tahu ketika apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil tidak hanya akan didistribusikan untuk ibunya saja, tetapi juga untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan janin. Apa yang ibu makan ya akan didistribusikan oleh plasenta ya, melalui plasenta ke janin. Makanya pada ibu hamil kita harus benar-benar memberikan konsultasi tentang pemenuhan zat gizi. Ya, walaupun ibunya merasa mual muntah, ya mau tidak mau kita harus berusaha ya untuk tetap memberikan makanan yang bergizi karena tidak hanya ibunya saja, tidak hanya untuk kepentingan ibunya saja, tetapi juga untuk kepentingan janin yang ada di dalam kandungannya. Apalagi proses laktasi ya, kebutuhan kalori pada ibu menyusui itu juga tidak sama dengan kebutuhan kalori pada ibu biasa. Ada peningkatan sebanyak 3.000 kalori. Nah, itu juga bisa didapatkan dari asupan makanan. Kebutuhan cairan juga lebih banyak untuk meningkatkan produksi ASI. Kalau kata orang tua bilang ibu menyusui harus makan banyak, harus lebih banyak dibandingkan biasanya, itu benar karena memang kita menyediakan nutrisi yang bisa disalurkan melalui ASI itu untuk bayinya nanti. Beberapa metabolisme ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi ya, rekomendasi dari peningkatan berat badan ibu itu harus disesuaikan dengan indeks massa tubuh ibu sebelum hamil. Kita harus tahu ibunya itu obesitas apa normal. Kita lihat di tabel bahwa yang uh, underweight sama yang normal itu berbeda rekomendasi peningkatan berat badannya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kalau misalnya yang obes peningkatannya juga sampai 18 kilo, yang normal juga 18 kilo, kita takut nih kalau ada komplikasi yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu hamil ataupun pada janinnya. Nah, ini juga ada beberapa penelitian. Yang pertama, peningkatan BB berlebih meningkatkan resiko penyakit jantung. Ya, karena dengan berat badan berlebih, tubuh kita, terutama jantung kita juga akan berupaya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih keras, lebih kuat. Ya, makanya itu kenapa sering terjadi hipertensi pada ibu yang obes. Nah, terdapat hubungan juga antara indeks massa tubuh dengan kejadian preeklamsi. Ya, jadinya memang kita sebagai bidan itu bisa mengupayakan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin pada ibu hamil. Kita harus pantau terus tensinya, apakah masih normal, apakah ada kenaikan tensi. Nah, ini takutnya kalau terjadi kenaikan tensi yang terus-menerus, kemudian ibu sudah mulai mengeluhkan, mungkin pusing, kemudian ternyata di hasil lab terdapat positif protein urin. Nah, ini takutnya kalau ada preeklamsi. Nah, preeklamsi ini juga bisa menyebabkan komplikasi pada ibu hamil, apalagi pada janinnya, pasti ada resikonya. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan ibu hamil itu sampai
persalinan, bahkan sampai nifas, sampai bayi baru lahir kita harus perhatikan. Kita harus bisa memastikan bahwa kondisi ibu hamil dan bayinya itu bagus. Nah, ini adalah rata-rata pertambahan berat badan ibu selama hamil ya, rata-rata 10 sampai 15. Dan pada trimester 1 ada kenaikan 1 kilo setiap bulannya. Nah, pada trimester 2 dan 3 penambahannya sekitar 0,3 sampai 0,7 kilo per minggunya. Nah, pasti juga ada beberapa resiko, misal terjadi peningkatan yang banyak atau tidak terjadi peningkatan berat badan. Nah, juga beberapa resiko bisa menyebabkan berat badan bayi rendah, lahir rendah. Di antaranya ada umur kehamilan kurang dari 37 minggu, karena memang secara umum, secara normalnya kehamilan itu secara aterm ya, minimal lebih dari 37 minggu. Kemudian usia ibu kurang dari 20 tahun. Karena kita tahu usia reproduktif kita sekitar 20 sampai usia 35 tahun. Kemudian ANC tidak rutin, jadi hanya mungkin selama kehamilan hanya 1 kali. Nah, itu yang bahaya, karena kita tidak bisa memantau kesejahteraan dari janin. Apakah ibunya juga sehat, apakah tensinya juga masih normal terus hingga persalinan, ataukah mungkin bayi yang dikandungnya itu penambahan berat badannya sudah sesuai dengan grafik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Jangan-jangan ketika ibunya hamil hanya periksa di akhir aja menjelang persalinan. Nah, kita kan tidak tahu riwayatnya. Apakah kehamilan ini benar-benar sehat, benar-benar normal, atau memang ada komplikasi atau penyulit yang lain. Nah, itu yang tujuannya dari ANC itu. Kita bisa memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Kemudian tinggi badan ibu kurang dari 150. Ya, ini berkaitan dengan uh, kondisi panggul normal ya. Kalau misalnya ibunya pendek, dikhawatirkan kondisi panggulnya tidak normal sehingga ketika persalinan nanti bisa saja terjadi distosia bahu atau persalinan macet. Kemudian berat badan ibu kurang dari 50 kilo. Nah, ini kalau dilihat dari IMT-nya ya. Kalau misalnya IMT kurang, kita juga mengkhawatirkan bahwa gizi yang ada di dalam ibu, masalah gizi yang ada di dalam ibu itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan janin. Kemudian hemoglobin ibu kurang dari 10 kilo, 10 gram per DL. Nah, defisiensi pada ibu hamil, anemi ini juga bisa banyak disebabkan faktor ya. Ada yang karena memang kurangnya asupan makanan, terutama pada makanan-makanan yang banyak mengandung sel darah merah. Kemudian juga apakah memang adanya gangguan dalam proses eritropoiesis. Nah, ini kita juga harus kita ketahui dulu apakah HB-nya bisa diupayakan normal atau tidak. Karena ketika hamil ternyata HB-nya rendah, ketika proses persalinan, kemudian itu juga sangat berbahaya, bisa saja terjadi perdarahan. Kemudian juga bisa menyebabkan BBLR, kemudian juga bisa menyebabkan keguguran atau stillbirth. Nah, ini juga HB ini kan tidak hanya untuk ibunya saja ya, dampaknya juga panjang. Dan aktivitas fisik, apakah ibunya memang selama hamil ini sering sekali mengalami kelelahan. Nah, kemudian konsumsi tembakau. Nah, kita tahu bahwa zat nikotin itu kan tidak bagus untuk kesehatan kita. Untuk orang dewasa biasa saja tidak bagus. Apalagi ini ibu hamil yang mengandung janin. Kita tahu janin dan bayi itu adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap zat-zat yang menyebabkan toksik dalam tubuh. Nah, ini adalah beberapa pengaruh kenaikan berat badan selama hamil dengan berat badan lahir. Nah, ibu dengan kenaikan berat badan tidak sesuai, rekomendasi dapat punya peluang mempunyai bayi dengan BBLR. Kemudian kenaikan berat badan kurang dapat menyebabkan anemia, perdarahan, berat badan lahir, dan kenaikan
kenaikan BB lebih bisa menyebabkan asfiksi dan diabetes ya. Tadi yang ibu obes, kenaikannya juga harus sesuai rekomendasi. Nah, ini adalah proses perubahan pada darah dan pembekuan darah. Ya, pada perubahan-perubahan selama hamil terjadi anemia fisiologis ya, karena tadi terjadi proses hemodilusi. Kemudian ada peningkatan volume darah. Peningkatan volume darah ini bisa disebabkan karena adanya pembesaran uterus, kemudian adanya aliran balik vena, dan digunakan untuk mencegah perdarahan saat persalinan nanti. Ya, ini adalah kategori-kategori pada ibu hamil. Kategori hemoglobin harusnya seberapa. Ya, untuk trimester 3 menjelang persalinan, HB-nya itu minimal 12. Ya, ada beberapa sumber yang mengatakan HB normal itu 11, ada yang mengatakan 12. Nah, ini sistem pernafasan. Ya, karena ibu hamil semakin besar perubahan uterusnya, itu juga bisa mendesak pada diafragma. Ya, sehingga terkadang ibu hamil itu mengalami dyspnea atau sesak, seperti sesak. Nah, ini fisiologis ya, karena memang ketika sudah mulai membesar, trimester 3 itu akan mendorong atau mendesak diafragma sehingga kesulitan dalam bernafas. Kemudian kebutuhan oksigen juga akan meningkat. Selain untuk ibunya juga dialirkan untuk bayinya. Ya, sehingga kecepatan untuk mengalirkan ke seluruh tubuh juga lebih cepat. Yang tadinya misal ibunya sekali hirup bisa untuk dirinya sendiri, terjadi peningkatan kebutuhan oksigen, sekali hirup harus lebih banyak. Nah, itulah yang terkadang menyebabkan perubahan sistem pernafasan pada ibu hamil. Nah, ini sistem persarafan ya. Terkadang juga merasa lebih nyeri karena adanya perubahan tadi sistem muskuloskeletal. Di area panggul ibu merasa lebih nyeri karena kompensasi tubuh ya. Semakin condong tubuhnya ke arah depan, tulang-tulang yang ada di sekitar panggul akan menyesuaikan. Nah, ini juga ada beberapa keluhan yang dialami ibu, yaitu kram otot pada ibu hamil. Nah, ini biasanya dikarenakan adanya kelebihan beban pada pergelangan kaki. Ibunya karena bebannya berlebih, terjadi peningkatan berat badan, sehingga beban yang ada di kaki itu juga akan bertambah berat. Kemudian ada olahraga yang berlebih, mungkin tidak olahraga ya, mungkin aktivitasnya yang berlebih ditambah dengan berat badan berlebih, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada sirkulasi di area otot. Kemudian gangguan metabolisme, gangguan peredaran darah, serta adanya kekurangan vitamin E dan D. Kemudian adanya ketidakseimbangan elektrolit yang dibutuhkan dalam tubuh ibu. Biasanya kalau kram itu juga adanya peningkatan asam laktat yang ada di dalam otot. Nah, ini juga pada ibu hamil sering sekali dikeluhkan adanya nyeri kepala ringan. Biasanya pada trimester-trimester yang di awal trimester ya, pada trimester pertama itu seringkali mengalami rasa pusing atau sinkop itu bisa menyebabkan pingsan. Nah, ini adalah karena ketidakstabilan vasomotor, kemudian hipotensi postural yang biasanya posisi dari tidur, duduk, dan berdiri dengan cepat, nah itu yang bisa menyebabkan hipotensi. Harusnya berbaring miring dulu, terlebih dahulu, kemudian pelan-pelan diri, pelan-pelan. Kalau perubahan postur yang cepat dari duduk langsung berdiri, biasanya menyebabkan pusing atau hipotensi. Kemudian hipoglikemi. Nah, hipoglikemi ini yang menyebabkan ibu hamil sering merasa lapar ya. Ya, oleh karena itu kenapa terkadang banyak sekali ibu hamil yang makannya lebih banyak. Ya, karena ibu hamil merasa lebih sering lapar. Oke,
sudah selesai kesimpulannya tadi yang sudah saya simpulkan dari beberapa materi panjenengan. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Tadi ya ada beberapa perubahan ya, ada perubahan sistem apa yang pertama saya lupa. Perubahan apa Mbak? Yang pertama sistem urinaria ya, jadi sering BAK, kemudian peningkatan frekuensi BAK dan terjadinya faktor resiko terjadinya ISK. Kemudian perubahan sistem muskuloskeletal, adanya lordosis progresif ya. Kemudian pada sistem integumen terjadi hiperpigmentasi terutama pada area-area payudara, areola lebih menghitam, kemudian area lipatan pada siku, tangan, kemudian pada wajah, kloasma gravidarum namanya, kemudian pada perut ada linea gravidarum, kemudian ada stretch mark. Nah, itu ya, terjadi hiperpigmentasi karena adanya pengaruh hormon MSH, melanocyte stimulating hormone. Kemudian ada perubahan pada kardiovaskuler, terutama pada volume cairan, volume darah ya lebih banyak tadi sebanyak 50%, sekitar 50%, di mana plasma kandungannya lebih banyak dibandingkan sel darah merah, sehingga terjadi proses hemodilusi atau pengenceran. Nah, ini yang bisa menyebabkan anemia fisiologi. Nah, terkadang pada usia trimester 3 ini kenapa terjadi anemi? Karena itu tadi ya ada proses hemodilusi, ada pengenceran karena plasmanya lebih banyak. Terus juga pada sistem pencernaan ya, tadi ada mual muntah karena ada perubahan hormonal, kemudian terjadi konstipasi karena ada peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan motilitas pada usus itu menurun. Jadi yang peristaltiknya harusnya cepat seperti biasanya, tetapi karena perubahan hormonal, peningkatan progesteron tinggi, menyebabkan motilitas jadi lambat, sehingga pengosongan di usus itu lebih lambat. Nah, fesesnya akan numpuk di situ tuh. Terjadi reabsorpsi yang berulang, makanya feses menjadi keras. Karena reabsorpsi itu yang diserap adalah airnya. Kadar air jadi lebih sedikit kan, feses jadi lebih keras ya. Kalau panjenengan mengalami konstipasi pasti seperti orang ngeden nggak keluar-keluar gitu ya, sakit kan. Nah itu aja panjenengan nggak hamil ya, bayangkan saja orang hamil bagaimana susahnya mengejan lebih keras untuk mengeluarkan feses. Nah inilah yang bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya hemoroid karena mengejannya lebih keras sehingga terjadi dilatasi pada area dilatasi vena area anus ya, bisa menyebabkan hemoroid. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sekiranya paham tidak apa yang saya berikan tadi? Paham, Ibu. Paham ya, alhamdulillah. Mudah diterima ya? Iya, Ibu. Ya, saya hanya mengulas dari kelompok. Soalnya tak lihat tadi kelompok kalau menjelaskan cepat sekali. Mungkin tidak satu dua belum paham mungkin ya. Kecuali yang kelompok kan memang sudah mempelajari. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan ke kelompok lagi? Izin masuk, izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Ellen. Pada kehamilan kan kadar oksigen itu meningkat dan dibutuhkan untuk asupan oksigen pada janin ya, Bu. Nah, apabila ibu hamil tersebut menderita asma, apakah akan ada gangguan terhadap janinnya karena kekurangan kadar oksigen, Ibu? Iya. Terima kasih, Ibu. Ya, Mbak. Jadi yang meningkat itu bukan oksigennya ya, Mbak, tapi kebutuhannya. Ya, nah kita juga harus lihat nih derajat asmanya ibu hamil itu seperti apa. Kalau memang butuh konservasi yang lebih pada ibu hamil dan masih bisa diupayakan untuk kehamilan normal, ya kita pantau ibu hamil itu sampai persalinan nanti. Tetapi kalau memang ibu hamil dengan kondisi penyakit asma itu mengganggu, kita bisa lakukan
tindakan. Nah, tindakan di sini apa? Kita lihat juga kalau misalnya pada kasus asma berat, ibu hamil tidak bisa mengupayakan kehamilannya sehat, ya kita kan harus memilihnya. Maksudnya dalam arti apakah hamil ini akan meneruskan kehamilannya atau tidak. Seperti kita juga tahu pada ibu hamil dengan penyakit jantung, kita lihat dulu derajat hamil derajat penyakit jantungnya seperti apa. Kadang penyakit ibu hamil dengan penyakit jantung untuk bergerak sedikit saja sudah ngos-ngosan, sudah merasa capek. Nah, kita lihat kalau memang sangat mengganggu, ya kita bisa menentukan tindakan apakah kehamilan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Tetapi kan kita tetap memantau ya, Mbak. Kalau misalnya derajatnya tidak mengganggu, ya masih bisa kita upayakan. Seperti itu, Mbak Ellen. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada yang lain? Izin masuk, izin bertanya, Ibu. Mbak Isna Roto. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Isnatul Fitria, nomor absen 48. Kan pada trimester itu kan banyak perubahan fisik dan psikologis pada ibu hamil seperti tidak nafsu makan, mual, dan lain-lain. Nah, jika ibu hamil itu mengonsumsi jamu supaya meningkatkan nafsu makan, itu bagaimana ya, Bu? Apakah aman atau tidak? Sedangkan kan banyak informasi kalau obat tradisional itu dapat bagus untuk kesehatan gitu, Ibu. Yeah. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Isna Roto atas pertanyaannya. Saya menjawab untuk tidak merekomendasikan ibu hamil mengkonsumsi jamu ya, karena jamu itu nanti dapat membuat keruh pada cairan ketubannya. Nah, ketika cairan ketuban ini keruh, bisa menyebabkan gawat janin atau fetal distress. Nah, hal ini yang tidak diinginkan. Jadi tidak direkomendasikan ibu hamil mengkonsumsi jamu. Ya, karena pada asuhan kita juga selalu menganamnesa, selalu menanyakan apakah mengkonsumsi jamu atau tidak. Nah, dikhawatirkan itu tadi, jangan-jangan nanti bisa menyebabkan fetal distress atau gawat janin. Seperti itu Mbak Isna. Halo, terima kasih, Ibu. Ya, bisa ya, Ibu, difahami? terima kasih. Bisa. Ya, oke. Izin masuk, Ibu. Izin bertanya, memperdalam pertanyaan dari Mbak Elhen mengenai ibu hamil yang terkena asma tadi atau penyakit jantung yang tidak bisa ditangani lagi. Terus kan kita sebagai bidan menyarankan untuk melakukan tindakan yaitu seperti menghentikan kehamilannya. Kemudian apabila ibu yang hamil ini tidak setuju, apa yang harus kita lakukan, Ibu? Mbak, maaf saya terlempar. Gimana tadi pertanyaannya? Jika ibu hamil tidak setuju? Ya, jika ibu hamilnya tidak setuju, terus bagaimana tindakan kita selanjutnya, Ibu? Iya, karena kan terima kasih ya Mbak. Kita juga tidak serta-merta langsung, Bu, ini Bu, kan kita jelaskan dulu bahwa ketika ibu hamil dengan kondisi asma itu kan tidak mempunyai prognosisnya juga kita tidak tahu apakah bagus untuk perkembangan kehamilannya nanti. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil asma ini kan bisa prematur, kemudian juga berat badan lahir rendah, dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, kita jelaskan saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, tidak setujunya bagaimana? Kan kita ketika melaksanakan tindakan itu kan ada informed consent, ada informed choice, di mana itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan ketika melaksanakan tindakan medis. Ya, jadi misalnya tidak setujunya bagaimana, dan itu juga harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien dan juga
tim medis yang menolong. Tidak setuju bagaimana, Mbak? Ya kan kita yang penting sudah menjelaskan nanti prosedurnya bagaimana, kemudian akibat dari kehamilan ini bagaimana, kan kita juga menjelaskan komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, kita tawarkan juga bagaimana tindakan, kan kita berikan pilihan-pilihan pada pasien. Halo Mbak Adel, tidak setuju bagaimana tadi Mbak? Semisal kan harus digugurkan gitu Bu, tapi ibunya tuh kayak tidak mau karena itu kayak anak, maksudnya kayak anak yang ditunggu-tunggu atau bagaimana. Oh ya, kita kan juga tahu apakah kehamilan itu dapat mengganggu kesehatan ibunya atau tidak. Nah, itu misalnya kita sebagai bidan di klinik ya kita tidak berwenang ya. Kita harus lakukan rujukan di tempat pelayanan yang lebih tinggi atau tempat pelayanan tersier, Mbak. Jadi itu lebih ke ranah dokter spesialis. Itu. Enggak, ini bukan ranah yang di bidan klinik ya. Iya, kalau bidan klinik ya yang fisiologi saja. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ya, tadi pas pertanyaan Mbak Fenandia ya, apakah obat ini produk apa ya? Produk ibu hamil. Produk ibu hamil dapat pengaruh. Ini produk apa dulu ya? Karena pada trimester pertama ini juga trimester yang rawan ya, dalam arti ini adalah mulai proses perkembangan janin. Nah, ketika terjadi kegagalan dalam perkembangan janin di awal trimester, ini bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, ada beberapa yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi ibu hamil seperti obat-obatan teratogenik ya, atau yang menyebabkan kecacatan pada janin. Misalnya kayak tetrasiklin. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Biasanya kalau pada trimester pertama itu direkomendasikan untuk mengkonsumsi asam folat. Karena selain untuk mencegah kecacatan janin, itu juga berguna untuk perkembangan saraf pada janin. Oke. Ada lagi? Oke. Ibu izin bertanya. Ya, Mbak Abida. Mengapa bayi yang lahir di usia 7 bulan lebih baik daripada bayi yang 8 bulan? Lebih baik apanya ini? Enggak, kan ada kasus sih Ibu, bayi yang lahir usia 8 bulan mempunyai resiko kematian daripada bayi yang lahir 7 bulan. Nah, ini juga harus berdasarkan penelitian ya, Mbak. Kita tidak bisa langsung mengatakan katanya gitu ya. Tetapi kalau secara teori, bayi yang prematur itu pasti usaha untuk berjuang hidup lebih berat dibandingkan bayi yang prematur, bayi yang aterm atau bayi yang cukup bulan. Karena apa? Karena bayi yang cukup bulan saja terkadang masih berupaya untuk berjuang hidup ya ketika sudah lahir. Daya tahan tubuh bayi itu tidak seperti orang dewasa ya yang masih lemah. Kemudian termasuk kelompok-kelompok rentan terhadap segala macam penyakit, segala macam penularan virus dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya katanya bayi 7 bulan lebih baik dengan bayi 8 bulan, saya kok tidak mengiyakan ya. Karena secara teori kalau bayi aterm cukup bulan itu saja juga belum bisa melakukan adaptasi dengan bagus ketika sudah lahir. Apalagi bayi yang preterm ya, yang organ-organ yang ada dalam tubuhnya belum berkembang secara sempurna. Terima kasih, Ibu. Yeah. Oke, besok ketemu lagi ya. Besok jam berapa? Besok jam 8.20, Ibu. 8.20, oke. Ini ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada yang dari kelompok mau menanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya.
apakah ibu hamil itu yang memiliki asma itu akan menuruni penyakit asma pada janin ya, Bu? Belum tentu juga, karena ketika terjadi proses mutasi DNA kan juga tidak semua sifat-sifat yang ada di dalam orang tuanya bisa terdistribusikan ke janin ya, Mbak. Kita lihat dulu. Ya, ada kemungkinan diturunkan, tetapi belum pasti juga. Baik, Apakah Ibu. ada orang tuanya yang asma atau mungkin keluarga? Kan Nggak ada. nggak ada, Ibu. Alhamdulillah. Ada. Itu juga perlu ditanyakan, Mbak, di dalam anamnesa kehamilan, riwayat penyakit pada keluarga itu juga perlu ditanyakan. Apakah memang ada kecenderungan untuk mengalami penyakit yang sama? Ya, karena tidak menutup kemungkinan mempunyai faktor risiko yang sama. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, nggih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, besok bisa ditanyakan kembali. Bagaimana? Masih ada? Cukup, Ibu. Cukup ya? Oke, besok bisa ditanyakan kembali, nggih. Besok ketemu jam 9 ya. Biasanya soalnya ada kerja bakti dulu paginya, baru kita bisa melanjutkan aktivitas kuliah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya harap semua materi yang disampaikan oleh kelompok dan penambahan diskusi dari teman-teman bisa difahami. Kalau tidak, bisa dibaca-baca lagi. Mungkin yang punya buku tentang kehamilan, kalau tidak ada yang dipahami, bisa ditanyakan besok. Besok ada 2 kelompok lagi yang presentasi, Jeh. Enggak, Ibu. Iya, besok silakan disiapkan untuk kelompok 6 tadi yang belum ada makalahnya ya. Silakan dipersiapkan untuk segera diupload di link Google Drive untuk bisa saya baca terlebih dahulu. Kemudian masih ada berapa kali pertemuan lagi dengan saya ya? 3 kali ya mungkin ya Mbak Feni ya? Ya, ini nanti PowerPoint saya masih diperlukan enggak? Nanti kalau diperlukan saya upload di Healthy atau mungkin cukup dari teman-teman kelompok. Nggih, masih, Ibu. Oke, saya upload ya. Oh ya, yang Mbak Rizka, mohon maaf saya lupa belum mengupload materi kewarganegaraan ya yang di Healthy. Iya, Lupa Ibu. terus dari kemarin. Ya, mohon maaf ya Mbak. Oke. Ya, cukup sekian ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.